warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga sehat juga, semua? alhamdulillah. Anak naik kelas ya, alhamdulillah ya kemarin ya. Alhamdulillah semua naik kelas Pak, alhamdulillah. Iya, saya juga kemarin tuh ngurusin teman-teman staff kita tuh. Ada yang izin nggak ke kantor, lagi ngurusin kenaikan kelas, ada yang pindah dari SMP ke SMA. Alhamdulillah tadi dapat kabar pengumuman udah pada lulus Pak. Alhamdulillah. Ya. Kita buka masker aja lah ya. Siap, supaya Udah vaksin juga, kita udah booster. ya. Pak Ian nih kan, Alhamdulillah. Pak Ian udah jadi Kasubdit Pelayanan udah lumayan lama ya di bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang. Hampir 3 tahun. Iya, ber-3 tahun kita diskusi, kita ngobrol nanti. Tapi Pak Ian harus yakin bahwa obrolan ini sifatnya hanya kita yang tahu. Siap. Sifatnya rahasia. Ya. Nanti kalau memang ada hal-hal sensitif yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Karena ini menyangkut kepentingan organisasi kita. Saya ingin tanyakan kepada Pak Ian, sebenarnya saat ini nih atau dalam waktu dekat-dekat ini yang sedang dirasakan oleh Pak Ian sedang menghadapi tantangan atau masalah apa dalam melaksanakan tugas? Untuk tantangan sudah pasti untuk pelayanan itu Pak, pasti kita banyak komplain atau ya komplainan sih sebenarnya sudah bisa kita tangani dalam satu hari itu atau dalam waktu itu juga minimal masyarakat mungkin kita sudah antisipasi. Iya. Itu Pak. Oh, jadi Pak Ian tantangannya masih ada orang komplain, tapi ya itu sebuah indikator baik juga, berarti orang komplain bisa tersampaikan kan kepada kita. Daripada orang komplain susah mau kemana, itu tersampaikan. Ketika ada komplain itu ternyata udah ditangguh lagi juga oleh Pak Ian. Pak Ian harapannya mungkin ingin meminimalisir komplainan itu ya, misalkan betul. Yang biasa setiap hari ada komplain mungkin ya kedepannya berharap tidak seperti itu lagi mungkin. Nah untuk mencapai hal itu, untuk meminimalisir komplain atau pengaduan dari masyarakat dalam hal ini WP, PBB atau BPHTB, apa aja yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Pak Ian nih selama yang ini? Sudah saya lakukan karena kita lumayan penerimaan bekas pelayanan lumayan banyak Pak. Dari PBB bisa sampai 24 ribuan bekas. BPHTB bisa mencapai 30 ribuan. Kita untuk pelayanan pengaktifan online PBB, SPPT PBB itu bisa sampai 51 ribuan. Itu mungkin ya penanggulangan itu sudah pasti pertama ya yang dari online dulu udah pasti, karena udah online itu sudah melalui tatap atau online itu udah bisa langsung masyarakat untuk pelayanan online langsung kita sehari atau apa bisa kita aktifkan. Oh, jadi Pak Ian sudah melakukan inventarisasi tadi ya, Pak Ian udah punya data. Oh ternyata nih BPHTB ada 30 ribuan, PBB ada 20 ribuan pelayanan, aktivasi ada tadi 51 ribuan nih kan. Pak Ian udah punya data itu, udah menginventarisir itu ya kan. Itu yang terlibat ketika Pak Ian mengumpulkan data-data tadi itu kira-kira siapa aja yang terlibat? Sudah pasti staf saya kan di bawah saya ada sebenarnya sudah dulu itu sudah ada 11 staf Pak. Ada sekitar yang inventarisir ya tetap ada staf saya Pak Ahmad, Pak Reja, ada Pak Bukhari atau Pak Theo. Ya, teman-teman di bawah saya bisa itu menginventarisir data-data itu dan bisa ya terekap lah. Iya. Jadi tadi data-data yang tadi itu Pak Ian yakin itu sudah valid karena melibatkan memang internal ya, staf-staf yang memang keseharian berkutat di urusan pelayanan itu tadi data itu valid ya kan. Tadi Pak Ian dari awal punya harapan ingin meminimalisir adanya komplain dari warga ya, atau pengaduan. Dalam jangka pendek ini kira-kira tadi Pak Ian udah punya data PBB 20 ribuan berkas, BPHTB 30 ribu berkas, terus
aktivasi 50 berarti kan kurang lebih 100.000 berkas tuh ya kan, 100.000 dokumen lah yang harus kita servis kepada masyarakat. Itu kira-kira dalam jangka pendek tadi untuk meminimalisir komplain tadi itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Yani dalam jangka pendek ini kira-kira apa? Mungkin kita libatkan teman-teman di luar bidang misalkan ya bisa untuk pelayanan ada entah di PT melalui atau pendelegasian melalui PT atau bahkan di bidang bidang terkait. Iya, jadi tadi dalam jangka pendek akan melibatkan teman-teman UPT berarti ya. Tadi ada staf. Kayaknya ini biar pencapaian tadi itu tercapai, Pak Ian ingin melibatkan circle yang luar ya. Tadi ya ada UPT atau bidang lain. Kalau kita boleh memberikan poin atau memberikan nilai nih terhadap kondisi pelayanan PBB dan BPHTB di kita, sebenarnya kalau kita kasih poin range-nya paling buruk 1, paling bagus itu 10, itu kira-kira sekarang kita berada di kondisi poin berapa tuh Pak Ian? Menurut pandangan Pak Ian? Kalau pandangan saya itu untuk saat ini baru 7 Pak. 7 ya? 7 Pak. Oke, menurut Pak Ian kita 7. Nah Pak Ian nih tadi melibatkan staf, akan juga mengajak dalam jangka pendek melibatkan UPT dan serta bidang yang lain. Kira-kira dari 7 Pak Ian tuh ingin menggapai poin berapa? Kalau mungkin ke depan secepatnya pengen mendapat poin 9 Pak. 9. Jadi dari 7 Pak Ian secepatnya ingin memperoleh poin 9. Nah kira-kira nih apa yang akan dilakukan tuh dari 7 menjadi 9 dalam waktu yang dekat tadi, kira-kira apa aja yang akan dilakukannya, terus bersama siapa aja melakukan itu kira-kira Pak Ian? Ya, sudah pasti Pak, untuk pelayanan PBB kita inventarisir. Mungkin ada pelayanan PBB ada beberapa pelayanan seperti OP baru atau mutasi habis. Mungkin untuk dalam dekat ini saya pengen melibatkan teman-teman UPT di mutasi habis untuk pelayanan habis di UPT, tidak melalui ke kita lagi ke Badan. Jadi untuk pelayanan lebih cepat ke masyarakat gitu Pak. Oh jadi Pak Ian ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebetulan kita punya UPT, ada 5 UPT. Pak Ian ingin agar mutasi habis dalam hal berubah subjek ya, subjek saja itu bisa dilakukan oleh teman-teman UPT. Nanti ada pendelegasian kewenangan kan gitu ya. Itu kira-kira selain UPT masih ada yang akan terlibat nggak? Karena ini kan tadi ada bicara pendelegasian kewenangan, kira-kira melibatkan siapa lagi Pak? Mungkin ada bidang terkait seperti yang bidang Pak Kepala Bidang Pak Tommy bisa membuatkan SK pendelegasian Pak terkait. Oh iya, jadi Pak Ian sudah mulai mengerucut. Ternyata ini butuh landasan hukum karena ada landasan kewenangan. Pak Ian ingin melibatkan bidangnya Pak Haji Tommy atau bidang P2RPD karena di situ ada kasubid regulasi ya. Betul. Oh mungkin masuk Pak Ian di situ ya. Jadi Pak Ian udah menggambarkan tadi dari awal ternyata untuk meminimalisir pengaduan atau komplain, ternyata Pak Ian ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendelegasikan kewenangan. Betul, Pak. Salah satu jenis pelayanan itu mutasi habis. Ya itu iya. Kira-kira ini perlu coaching lagi nggak kita nih, kan hari ini kita anggaplah coachingnya mungkin cukup sekian. Kira-kira ke depan kita akan melakukan coaching lagi atau tidak nih Pak Ian kira-kira? Bisa Pak, mungkin 2 bulan ke depan. Oke, 2 bulan lagi kita akan coaching lagi sesuai dengan keinginan Pak Ian juga. Nah sekarang gimana perasaan Pak Ian setelah kita ngobrol tadi dengan saya? Di awal ada tantangan, di akhir ternyata Pak Ian punya ide atau gagasan baru untuk pendelegasian keuangan. Gimana sekarang feeling perasaan Pak Ian itu? Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Udah kita ungkapkan mungkin dari permasalahan dan akhirnya saya ada solusi. Iya, alhamdulillah berarti Pak Ian perasaannya lebih plong ya, lebih tenang gitu kan. Karena udah biasa menerima komplain, mungkin dengan ini terjadi ya Pak Ian tidak terlalu terganggu ya dengan komplain-komplainan. Dengan minimalisir Pak. Minimalisir kayak gitu. Jadi pada prinsipnya sama lah, saya pun masih proses belajar sebagai pimpinan. Ketika Pak Ian punya ide, saya pasti akan melakukan dukungan-dukungan sesuai dengan kemampuan. Saya juga masih banyak salahnya gitu. Jadi kalau gitu
kita tutup ya coaching ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.